Kalau yang saya temukan adalah para telemarketing, idealnya adalah mereka harus punya frame atau punya mindset ketemu sama orang yang ditelepon tuh siapa. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, ada pertanyaan nih dari seorang sahabat sales mengenai telemarketing. Seperti yang kita ketahui, telemarketing itu skill yang paling dibutuhkan adalah bagaimana dia bisa meyakinkan customernya melalui telepon. Nah, ini challenge-nya di sini ya, sahabat sales. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh mengenai telemarketing ini, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach, gimana kabarnya hari ini? Baik. Coach, ini nih, jadi sebagai seorang telemarketing gitu ya, dia butuh skill communication yang baik itu seperti apa sih Coach? Oke. Seorang sales, sebenarnya gini ya, kalau ditanya kemampuan telemarketing apa yang dibutuhkan seorang telemarketing, sebenarnya yang paling penting harus punya kemampuan, sebenarnya kalau menurut saya cuma 3 sih Bu. Satu, kemampuan menjalin hubungan. Yang kedua adalah kemampuan dia bertanya. Yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan. Nah, tapi yang pengalaman saya temukan, para sales malah lebih banyak fokusnya adalah mereka membaca skrip. Jadi tidak ada menjalin hubungannya, tidak ada bertanyanya, dan tidak ada mendengarkannya. Nah, memang perlu dibuat skrip di awal, perlu. Tapi skripnya itu mungkin hanya sedikit, tapi sebagian sisanya adalah teknik bertanya. Nah, kalau kita coba telah dulu yang pertama, bagian teknik menjalin hubungan. Kalau yang saya temukan adalah para telemarketing, idealnya adalah mereka harus punya frame atau punya mindset ketemu sama orang yang ditelepon tuh siapa. Kalau misalnya yang ditelepon adalah misalkan kita jualan apa misalnya, kita jualan ke para untuk program belajar ke sekolah gitu ya. Berarti kita ketika menelepon harus berpikiran bahwa kita ngebantu apa kepada mereka. Jadi kemampuan dia yang pertama adalah punya frame bahwa orang yang temuin itu kelihatannya orang itu butuhnya apa. Kita harus menyadari. Jadi bukan gini ya, kebanyakan sales tuh suka gagal karena dia fokus pada dirinya sendiri, bukan fokus pada kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa. Nah, itu jadi satu. Yang kedua, ketika kita udah punya pemikiran bagus, kita jalin hubungan kepada mereka bahwa salam kenal Ibu, saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Pasti orangnya akan nyambut, oh iya salam kenal. Dan biasanya di mana pernah Ibu menemukan telemarketing yang menyapa kayak gitu? Jarang. Nggak ada kan? Halo, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Tujuan saya menelpon di sini, langsung gitu kan? Nah, tidak menjalin hubungan. Halo Ibu, salam kenal. Saya Antonius Arif, salam kenal Ibu. Pasti dia kan nyambut kan? Oh iya, salam kenal. Iya Bu, nih saya diminta, walaupun nanti salam kenal, iya salam kenal. Ibu lagi melakukan pekerjaan tertentu Bu hari ini. Bisa saya ngomong ya sebentar? Oh, misalkan kayak gitu. Jadi jalin hubungan dulu. Gitu kan? Kalau misalnya, oh iya lagi saya bekerja. Wah iya lagi kerja ya Bu. Oh iya. Iya Bu, Ibu lagi bekerja. Ya selamat bekerja ya Bu. Jadi kayak jalin hubungan, jalin keakraban dulu. Nah itu yang saya sering tidak ketemukan. Nah sedangkan ketika saya mengajar di salah satu company, saya selalu mengajarkan untuk jalin hubungan dulu dari awal. Nah setelah sudah jalin hubungan baru, oh iya, ada apa ya? Baru kita langsung ngomong. Langsung kasih skrip. Nah, skripnya harus yang menggugah tentang mereka. Kebanyakan skrip tidak menggugah. Misalkan contoh, tujuan kami menelpon Bu, kami cuma mau informasikan bahwa perusahaan kami banyak membantu apa. Jadi harus memberitahu pada berikutnya adalah kami banyak bantu apa, kami bisa melakukan penghematan apa, kita bisa membantu memfasilitasi apa. Kebanyakan orang kan enggak ya. Ini Bu, kami mau mengabarkan kabar gembira. Selalu kabar gembira kan, kabar gembiranya apa, nawarin apa, itu yang nggak bagus. Bahkan sampai kredit tanpa agunan, itu yang ditawarkan kan. Jadi dua hal pertama dulu. Nah, yang ketiga adalah harus mempunyai kemampuan teknik bertanya. Teknik bertanya, jadi setelah skrip udah diluncurkan, dia tertarik apa enggak? Kalau seandainya dia nggak tertarik, kita akan tanya, Ibu,
Saya ingin tanya Bu, ada rencana nggak tahun ini misalkan Ibu ada rencana untuk melakukan renovasi rumah? Ada nggak rencana Ibu untuk melakukan liburan? Kan gitu loh. Jadi sesuai dengan season. Kalau misalnya Januari, berarti apa? Untuk tambahan modal. Betul nggak? Sekolah kan sebentar lagi mau lulus. Nah, berarti kan mereka harus ujian. Nah, Ya. ketika mereka harus ujian, berarti kan ada problem di sana. Nah, jadi juga kalau mama kita mau menawarkan apa, lihat dulu problemnya apa, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, dari situ akan terciptalah kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu kita masuk ke level berikutnya adalah baru kita mendengarkan ketika mereka cerita problem mereka apa, kita mendengarkan apa problemnya mereka dan kita bisa bantu apa. Kalau nggak bisa. Kalau cuma jualan, cuma niatnya cuma jualan, pasti nggak bisa closing. Begitu, Bu. Jadi ada 3 hal di ini coach ya. Hmm, Menjalin hubungan, kemudian dia bertanya, baru dia mendengarkan. betul. Terus setelah itu baru Ya sudah selesai. oh, Nah, setelah baru itu barulah presentasi. mereka presentasi, bukan presentasi lah tepatnya. Lebih tepatnya adalah mereka mengkonekkan solusi kepada problem tersebut. Nah, jadi sebenarnya sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kemampuan berkomunikasi itu menjadi bagian penting karena bukan hanya telemarketing, bahkan itu berlaku untuk semua orang dan semua industri. Satu, mereka nggak mau jalin hubungan, mereka cuma penting tentang diri sendiri. Yang kedua, nggak mau bertanya. Yang ketiga, nggak mau mendengarkan. Mereka yang paling penting adalah diri gua dulu, jualan dulu. Makanya kalau ditanya, kenapa komunikasi suka berantem atau problem dan sebagainya? Karena mereka cuma mentingin diri sendiri, egois sendiri. Nah, itu juga seorang sales. Berarti itu bisa ini ya. Sebenarnya challenge buat semua sales ya. Bukan hanya sales, setiap manusia. Setiap manusia kalau dia tidak mau mendengarkan, tidak mau bertanya, dia cuma hanya mentingin diri sendiri. Oh, gue kan lagi sibuk, gue kan lagi ini, gue kan lagi jualan, gue kan lagi target. Oh iya, so kalau mama lo lagi target, lo nggak ngelayanin customermu, gimana lo mau closing? Itu menjadi bagian yang sangat penting, krusial dalam sebuah bisnis, apapun itu. Berarti seorang telemarketing harus ada 3 hal ini ya coach. 3 hal itu dulu. Kalau dia nggak punya kemampuan bertanya, percuma. Kemampuan Apakah kemampuan bertanyanya bertanya perlu dipelajari atau gimana nih coach? perlu dipelajari. Sebenarnya tekniknya sederhana kalau telemarketing. Telemarketing adalah kemampuan bertanyanya adalah sebutkan 3 fitur produk Anda yang dimana yang unik banget yang di kompetitor tidak ada. Yang kedua, buat teknik pertanyaan. Fitur itu berguna pada saat kondisi kapan. Setelah itu yang ketiga, buat teknik pertanyaan yang menjawab bahwa fitur itu berguna pada saat kondisi apa, itu jawabannya. Nah, itulah buat teknik pertanyaan berkaitan hal itu. Saya kasih contoh. Misalkan pendidikan anak. Anda misalkan bimbingan bimbel. Yang pertama, apa fitur uniknya? Misalnya, bisa belajar dimanapun. Yang kedua, fiturnya bisa nonton online, belajar online. Bisa digunakan kapan? Bisa belajar dimanapun. Yang ketiga, berarti bikin tanda pertanyaan. Ibu pernah nggak punya problem, Bu? Anak ibu tuh kayaknya udah sibuk banget dengan sekolah. Jadi kadang-kadang dia lagi capek, lagi tidur-tiduran, dia padahal tapi besoknya mau ujian. Tapi terpaksa dia harus belajar. Pernah ngalamin kondisi? Oh pernah. Nah kebetulan Bu, kami punya bimbingan belajar, walaupun dengan kondisi tidur-tiduran, tetap masih bisa belajar. Langsung tertarik dong ibunya. Oh ya? Nah itulah kata kuncinya. Jadi fitur uniknya apa? Kedua, pada saat kondisi apa itu berguna. Dan ketiga, bikin teknik pertanyaan yang menjawab fitur itu. Itu cara teknik yang paling sederhana dari sebuah telemarketing. Nah, oke. Teman-teman sahabat sales terutama teman-teman yang seorang telemarketing itu caranya ternyata simple ya. Hanya tadi dengan menjalin hubungan dulu gitu ya. Berarti ngobrol dulu gitu ya coach ya. Ngobrol dulu. Ya Terus- paling nggak minta salam kenal. Jadi kalau udah salam kenal, oh ya, maaf ibu lagi melakukan sesuatu? Ya, saya lagi sambil kerja nih. Oh, lagi kerja Bu ya. Wah, saya minta waktunya sebentar aja Bu ya, cuma 2 menit boleh? Kayak gitu loh. Nah, baru masuk ke teknik bertanya Iya, seputar kalau misalkan dia bilang lagi masak, oh lagi masak. Wah, buat makan di rumah, iya lagi masak apa Bu? Itu boleh, silakan. Karena itu digunakan. Dan itu Oke. tingkat closing jadi tinggi. Jadi teknik bertanya ini sehubungan dengan produk yang akan kita tawarkan gitu ya coach Betul. ya. Nah, baru setelah itu masuk ke mendengarkan. Betul. Mendengarkan maksudnya setelah kita bertanya
sesuai dengan produk kita mendengarkan apakah produk kita sesuai dengan Ya. dia gitu ya. Ya. Baru kita presentasi. Bukan presentasi, mengkonekkan mengkonekkan. kepada solusi. Jadi problemnya dia kita konekkan dengan solusi, bukan presentasi. Berarti presentasi Kalau presentasi itu asumsinya adalah kita mempresentasikan sesuatu yang belum tentu dia butuh. Kalau kita jadi kayak misalnya mengkonek, orang kartu kredit langsung tahu ya, gitu. kalau kita nggak, kita mengkonekkan dengan solusi. Yang dimana problemnya ini dia apa, kita jawab dengan solusi kita, bukan presentasi. Oke, sahabat sales, kalau misalnya sahabat sales tuh pengen tahu mengenai kelas-kelas ini di mana ya coach ya? Bisa masuk ke salesuniversity.id/event. Di sana ada schedule kita, dan kalau mau tahu lebih lanjut untuk pembelajaran, silakan Anda ke deskripsi, ada linknya, tinggal diklik di sana dan nanti ada jadwal-jadwal pelatihan kita. So, akhir kata, saya Coach Antoni Syarif, Dan saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa, salam performance, bye-bye.